Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan teorema nilai mutlak. Untuk soal pertama sendiri, kita akan menentukan jumlah akar-akar real dari persamaan 2 dikurangi mutlak dari mutlak x plus 1 dikurangi x sama dengan mutlak x. Pertama-tama, untuk memecahkan soal ini, kita akan meninjau bentuk mutlak paling dalam. Di kasus ini, bentuk mutlak paling dalamnya itu mutlak x plus 1. Kenapa? Karena mutlak x plus 1 ini berada di dalam mutlak juga. Jadi bisa dianggap paling dalam gitulah istilahnya. Di sini, mutlak x plus 1 bisa dipisah lagi menjadi x plus 1 pada saat x plus 1 ini lebih besar atau sama dengan 0, atau dalam kata lain, x lebih besar atau sama dengan negatif 1. Dan juga bisa bernilai negatif x plus 1 pada saat x plus 1 ini kurang dari 0, atau x kurang dari negatif 1. Pertama-tama, kita akan meninjau kasus 1, di mana x lebih besar atau sama dengan negatif 1. Pada saat x lebih besar atau sama dengan negatif 1, mutlak x plus 1 ini nilainya akan tetap menjadi x plus 1 saja. Jadi di sini x plus 1 dikurangi x, x-nya bisa dicoret menghasilkan 1 saja. Jadi di sini 2 dikurangi mutlak 1 sama dengan mutlak x, yang dimana mutlak 1 ini sama dengan 1. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan mutlak x sama dengan 1. Nah, untuk memecahkan mutlak x sama dengan 1 ini, sebenarnya ada cara cepat yang akan dibahas pada soal selanjutnya, tetapi hanya untuk menguatkan konsep kita, jadi kita akan membaginya menjadi beberapa kasus. Untuk kasus pertama, saat x lebih besar atau sama dengan 0, mutlak x ini akan bernilai sama dengan x. Jadi pada saat x-nya lebih besar atau sama dengan 0, mutlak x akan sama dengan x. Jadi x sama dengan 1, dan selanjutnya akan kita cek apakah x sama dengan 1 ini memenuhi x lebih besar atau sama dengan 0, dan lebih besar atau sama dengan negatif 1. Dan karena memenuhi, maka x sama dengan 1 bisa kita terima sebagai salah satu penyelesaian. Dan untuk yang kedua, pada saat x bernilai negatif atau x kurang dari 0. Pada saat x kurang dari 0, mutlak x akan menjadi negatif x. Negatif x sama dengan 1, x sama dengan negatif 1. Nah, sama seperti saat x lebih besar sama dengan 0 tadi, kita akan mengecek apakah x sama dengan min 1 ini kurang dari 0, dan juga lebih besar atau sama dengan negatif 1. Setelah kita cek, ternyata x sama dengan min 1 ini memenuhi untuk kedua kondisi. Jadi kita juga dapat menerima x sama dengan min 1 sebagai salah satu solusi pula. Selanjutnya, kita akan meninjau kasus kedua, di mana x kurang dari negatif 1. Pada saat x kurang dari negatif 1, mutlak x plus 1 ini dapat ditulis menjadi negatif dalam kurung x plus 1. Di sini kita mendapatkan penyederhanaan sebagai berikut, dan negatif 2x dikurangi 1 bisa diekspresikan sebagai perkalian mutlak dari min 1 dikalikan mutlak dari 2x plus 1. Berdasarkan salah satu aturan mutlak yang menyatakan bahwa mutlak AB akan sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Berdasarkan aturan ini, kita mendapatkan penyederhanaan yang sedemikian rupa. Selanjutnya,
kita mendapatkan 2 dikurangi mutlak 2x plus 1 sama dengan mutlak x, dan akhirnya kita mendapatkan persamaan ini. Untuk persamaan ini mungkin belum pernah dilihat di pembahasan soal-soal sebelumnya ya, karena memang ini salah satu tipe soal yang membutuhkan pemahaman lebih tentang nilai mutlak. Di sini kita hanya perlu memperhatikan beberapa kasus untuk mutlak x dan mutlak 2x plus 1. Untuk mutlak x, itu akan bernilai x pada saat x lebih besar atau sama dengan 0, dan min x pada saat x kurang dari 0. Dan mutlak 2x plus 1 akan bernilai 2x plus 1 pada saat 2x plus 1 lebih besar atau sama dengan 0, atau dalam kata lain, x lebih besar atau sama dengan negatif 1/2, dan juga bernilai negatif 2x plus 1 pada saat 2x plus 1 ini bernilai negatif, atau x kurang dari negatif 1/2. Setelah itu, akan kita pisahkan menjadi beberapa kasus kecil lagi. Untuk pembagian kasusnya agar menjadi lebih mudah, kita akan memperhatikan angka-angka berikut. Di sini 0, dan di sini negatif 1/2. Saat digambar di garis bilangan, kira-kira akan terlihat seperti ini. Di sini negatif 1/2, dan di sini 0. Nah, dari sini kita akan dapat melihat beberapa daerah. Di sini dimisalkan saja daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, dengan begini kita akan dapat melihat bentuk nilai mutlak ini pada masing-masing daerahnya. Pertama, kita akan menentukan kasus pada saat ada di daerah 1. Di daerah 1 sendiri, x kurang dari negatif 1/2, dan juga x kurang dari 0, karena dia ada di kiri 0. Jadi kita akan menggunakan mutlak x sebagai negatif x, dan mutlak 2x plus 1 sebagai negatif 2x plus 1. Sehingga didapatkan persamaan ini dan mendapatkan x sama dengan negatif 1. Ternyata setelah kita cek, x sama dengan negatif 1 itu tidak memenuhi untuk x kurang dari negatif 1. Hanya memenuhi pada saat x kurang dari negatif 1/2. Jadi pada kasus 2, kita menolak x sama dengan negatif 1. Selanjutnya, di daerah 2, kita mempunyai x kurang dari negatif 1, x lebih dari negatif 1/2, dan x kurang dari 0. Oleh karena itu, mutlak x ini penggunaannya sama, yaitu kita akan menggunakan negatif x. Tetapi untuk mutlak 2x plus 1, kita menggunakan sisi yang positifnya, yakni 2x plus 1. Sehingga didapatkan penyelesaian ini, x sama dengan 1, yang dimana tidak memenuhi untuk x kurang dari negatif 1. Sehingga kita menolaknya. Dan yang terakhir, di daerah 3, yakni pada saat x lebih dari negatif 1/2 dan juga x lebih dari 0. Pada saat ini, kita akan menggunakan mutlak x sebagai x dan mutlak 2x plus 1 sebagai 2x plus 1. Sehingga kita mendapatkan penyelesaian sebagai berikut. Dan x sama dengan 1/3. Dan sekali lagi, x sama dengan 1/3 tidak memenuhi untuk x kurang dari negatif 1. Dan untuk kasus kedua ini, x sama dengan 1/3 kita tolak. Sehingga karena
Dengan demikian, kita tidak memiliki penyelesaian pada kasus 2. Kita akan mengambil penyelesaian hanya dari kasus 1 saja. Walaupun pada kasus 2 tadi dijelaskan bahwa 1 dan min 1 itu bukan merupakan solusi, tetapi sebenarnya kita hanya mencari gabungan dari kasus 1 dan kasus 2. Jadi pada kasus 1 tadi kita mendapatkan 1 dan min 1 sebagai solusi, dan pada kasus 2 kita tidak memiliki solusi apapun. Sehingga gabungannya yakni solusi pada kasus 1 saja, yakni 1 dan min 1. Sehingga setelah dijumlahkan, kita mendapatkan hasil 0. Dan itulah jawaban untuk nomor 1. Nah, selanjutnya, kita akan menentukan banyak nilai A, sehingga persamaan mutlak dari mutlak X plus 2 dikurangi A sama dengan 10 memiliki tepat satu solusi adalah, nah, di sini kita memiliki pilihan 0, 1, 2, 3, atau tak terhingga. Pembahasannya gimana sih? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita akan menggunakan cara cepat. Jika di soal-soal sebelumnya, kita akan membagi kasus mutlak X ini menjadi 2 kasus, tetapi di kasus ini, di mana disajikan persamaan mutlak X sama dengan K itu merupakan konstanta positif, maka X itu merupakan min K atau K. Jadi di sini kita tanpa membaginya jadi beberapa kasus, kita langsung memperoleh X itu sama dengan negatif K atau K. Menggunakan cara cepat ini, kita mendapatkan mutlak X plus 2 dikurangi A sama dengan min 10 atau 10. Sehingga dengan memindahkan negatif A ke ruas kanan akan menyebabkan negatif A berubah jadi positif atau plus A. Sehingga dapat ditulis mutlak X plus 2 sama dengan negatif 10 plus A atau 10 plus A. Untuk kemungkinan yang bisa terjadi adalah sebagai berikut. Jadi di sini negatif 10 plus A pastinya akan lebih kecil daripada 10 plus A. Sehingga kemungkinannya yang pertama, negatif 10 plus A dan 10 plus A keduanya merupakan bilangan negatif. Sehingga karena kita di sini kan nilai mutlak kan. Pada saat nilai mutlak misalnya aja mutlak X plus 2 sama dengan negatif, maka tidak akan ada nilai X yang memenuhi. Kenapa? Karena mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi pada saat di sini sama dengan negatif, persamaan ini tidak akan memiliki solusi apapun. Seperti misalnya mutlak X plus 2 sama dengan negatif 1. Di situ tidak ada nilai X yang memenuhi, karena mutlak sudah pasti bernilai positif atau 0. Sehingga di sini 0 plus 0 sama dengan 0 solusi. Untuk kemungkinan kedua, pada saat min 10 plus A adalah bilangan negatif, sedangkan 10 plus A adalah 0. Di sini menyebabkan jumlah penyelesaian yang ada, yakni untuk yang sama dengan negatif ini kan kita tidak memiliki solusi. Jadi 0, dan untuk mutlak X plus 2 sama dengan 0, kita hanya memiliki tepat satu solusi. Kenapa? Karena mutlak X plus 2 sama dengan 0 akan menyebabkan X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X yang memenuhi hanya negatif 2 saja. Sehingga banyak solusi yang kita dapatkan yakni 0 ditambah 1 sama dengan satu solusi. Selanjutnya, min 10 plus A itu negatif, sedangkan 10 plus A ini positif. Nah, untuk kasus yang positif ini, kan kita tadi sudah memiliki cara cepat kan? Jika mutlak X sama dengan K, dan K lebih besar dari 0, maka X sama dengan negatif K atau K. Jadi pada saat K ini positif, maka X ini memiliki dua solusi.
Nah, sama dengan begitu, mutlak X plus 2 sama dengan bilangan positif akan memiliki dua solusi. Sehingga di sini dapat ditulis 0 plus 2 sama dengan dua solusi. Untuk kasus yang selanjutnya, mengikuti cara yang di atas, sehingga dapat kita peroleh satu-satunya kemungkinan yang menyebabkan persamaan ini memiliki tepat satu solusi adalah kasus pada saat 10 plus A sama dengan 0. Maka didapatkan 10 plus A sama dengan 0, sehingga A sama dengan min 10. Jadi hanya ada satu nilai A yang memenuhi. Nah, untuk soal nomor 3, jika diberikan persamaan mutlak X plus 2Z ditambah mutlak dari X plus Y plus Z ditambah mutlak dari 1 min Z sama dengan 0, tentukan nilai dari X, Y plus Z. Nah, mungkin soal ini terlihat cukup rumit jika dilihat dari awalnya, tetapi sebenarnya pengerjaannya cukup sederhana. Pertama-tama, kita akan meninjau bentuk mutlak itu sendiri. Berdasarkan salah satu sifat mutlak yang telah kita pelajari, mutlak ini kan bisa dianggap jarak kan, jadi bernilai positif atau kalau enggak 0. Nah, maka dari itu kita dapat menulis mutlak-mutlak ini menjadi sebuah ekspresi yang bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Sekarang kita akan misalkan nih, jika mutlak X plus 2Z itu bilangan positif, anggap aja 1 ditambah bilangan positif ditambah bilangan positif sama dengan 0. Anggapannya kayak gitu. Nah, kalau seperti itu, kan kita tidak akan memiliki solusi kan? Kenapa? Karena 1 ditambah bilangan positif tidak akan menghasilkan 0, bilangan positif apapun. Untuk yang kasus lainnya nih, misalnya mutlak X plus Y plus Z ini 0, 1 min Z ini 0. 1 ditambah 0 ditambah 0, kan hasilnya nggak mungkin 0 kan? Jadi pada saat mutlak ini salah satunya bernilai bilangan positif yang lebih besar dari 0, kita nggak bisa mendapatkan hasil akhir sama dengan 0, karena di sini mutlaknya hasilnya positif semua. Jadi satu-satunya kemungkinan yaitu hasil mutlak-mutlak ini harus 0 semua. Sehingga dapat disimpulkan, kita mulai dari 1 min Z aja nih. 1 min Z sama dengan 0, Z sama dengan 1. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai Z sama dengan 1. Lalu kita substitusi ke persamaan yang X plus 2Z sama dengan 0, didapat seperti berikut, dan X sama dengan min 2. Dan untuk substitusi terakhir, X plus Y plus Z sama dengan 0, di sini X-nya kan kita dapat min 2. Dan di sini Z-nya 1, sehingga min 2 ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0, didapatkan Y sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan XY plus Z sama dengan min 2 dikali 1 ditambah 1, yang hasilnya akan sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita akan menuju ke contoh soal pertidaksamaan. Jika interval kurung siku buka A, B, kurung siku tutup adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 per mutlak X plus 1 lebih besar atau sama dengan akar X, maka nilai dari A pangkat B plus B adalah, nah, untuk ekspresi kurung siku ini, kurung siku buka A, B, kurung siku tutup, itu maksudnya X atau himpunan penyelesaian ada di interval ini. Nah, kenapa kok di sini ada sama dengan? Karena di sini merupakan kurung siku. Tetapi kalau kasusnya kurung biasa A, B seperti ini, maka intervalnya berada di sini. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurung siku ini memiliki arti interval yang ada sama dengannya ini.
Jadi kalau semisal intervalnya jadi kayak gini, A, B, lalu diakhiri dengan kurung siku tutup, maka di sini artinya sama dengan A kurang dari X kurang dari atau sama dengan B. Nah, di sini sama dengan ini didapat karena penutupnya merupakan kurung siku. Ya, seperti itu. Jadi akan kita mulai proses pengerjaannya. Jadi pertama-tama akan ditulis lagi soalnya. Nah, di sini yang perlu kita ingat bahwa penyebut itu tidak boleh bernilai 0. Jadi X plus 1 ini tidak boleh sama dengan 0, atau dalam kata lain, X tidak boleh sama dengan negatif 1. Dan mutlak X ini kan akar X. Jadi di sini kan akar X kan berada di dalam akar. Jadi X itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Karena di dalam akar tidak boleh negatif. Nah, selanjutnya, akar X ini akan dipindahkan ke ruas kiri jadi min akar X yang lebih besar sama dengan 0. Lalu dengan penyamaan penyebut seperti biasa, akar X ini akan diubah menjadi mutlak X plus 1 akar X per mutlak X plus 1. Karena penyebutnya sama, maka dapat digabung. Jadi 2 dikurangi mutlak X plus 1 dikali akar X per mutlak X plus 1 lebih besar atau sama dengan 0. Yang perlu kita ingat bahwa mutlak kan selalu bernilai positif untuk semua nilai X yang dimasukkan. Jadi, mutlak X plus 1 ini berdefinit positif. Atau dalam kata lain, berapapun nilai X yang dimasukkan, nilai mutlak ini selalu positif. Sehingga akan didapat ekspresi seperti berikut. 2 dikurangi mutlak X plus 1 dikali akar X lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk mutlak X plus 1 ini sendiri akan sama dengan X plus 1 pada saat X plus 1 lebih besar sama dengan 0, atau X lebih besar atau sama dengan min 1, dan juga dapat bernilai min dalam kurung X plus 1 pada saat X plus 1 kurang dari 0, atau dalam kata lain, X kurang dari min 1. Kita akan membahas untuk kasus 1 ini. Jadi, untuk kasus 1 ini kan, mutlak X plus 1 ini berubah menjadi X plus 1. Lalu berdasarkan sifat distributif akan didapat hasil seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya akan dikalikan dengan negatif 1 pada kedua ruas, sehingga menjadi X akar X plus akar X min 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini tandanya berubah jadi lebih besar sama dengan ke lebih kecil sama dengan, karena kita mengalikannya dengan bilangan negatif. Sehingga didapatkan X akar X ditambah akar X min 2 lebih kecil sama dengan 0. Lalu akan dimisalkan akar X sama dengan A. Sehingga X akar X ini menjadi A pangkat 3, akar X menjadi A, lalu min 2 akan tetap min 2. Dan dengan cara pemfaktoran, kita mendapatkan A pangkat 3 plus A min 2 itu sama dengan A min 1 dikali A kuadrat ditambah A ditambah 2. Nah, sekarang kita akan mencari pembuat nolnya. Di sini A kuadrat plus A plus 2 ini kan diskriminannya kurang dari 0. Diskriminannya kan 1 dikurangi 4 dikali 2 dikali 1. Jadi di sini diskriminannya adalah negatif 7. Diskriminannya negatif 7, sehingga kan tidak ada akarnya kan ini. Dan juga koefisien dari A kuadrat ini bernilai 1 atau lebih besar dari 0. Sehingga kita mendapatkan di sini koefisiennya bernilai 1 atau lebih besar dari 0. Dan juga definite diskriminan maksudnya dia lebih kecil dari 0, sehingga
dapat disimpulkan bahwa ini merupakan definite positif. Nah, maka oleh karena itu, kita tidak perlu memperhatikan ini, karena ini merupakan definite positif, maka ini sudah pasti harus merupakan negatif, karena dia akan dicari untuk lebih kecil sama dengan 0. Di sini pembuat nolnya sudah ditemukan, yakni A sama dengan 1. Sehingga kita memperoleh A-1 kurang dari atau sama dengan 0, A kurang dari atau sama dengan 1, lalu karena tadi kan kita memisalkan A itu sebagai akar X. Akar X kurang dari atau sama dengan 1, maka dengan mengkuadratkan kedua ruas, X kurang dari atau sama dengan 1. Di sini kita mendapatkan proses penyelesaian sementara. Jadi di sini X lebih besar atau sama dengan 0 ini karena syarat yang tadi telah kita bahas, yakni X lebih dari atau sama dengan 0. Jadi di sini kita mendapatkan X lebih besar sama dengan 0. Juga di sini kita mendapatkan X lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi di sini dapat digambarkan seperti ini, dan didapatkan penyelesaian sementaranya, X itu berada di antara 0 dan 1. Dengan X itu bisa 0, juga bisa 1. Jadi 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Nah, kita kan tadi membahasnya kan hanya untuk kasus 1, di mana terjadi pada saat X lebih dari atau sama dengan min 1. Dengan demikian, penyelesaiannya dari sini, 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 1, akan dicari lagi dengan mempertimbangkan X lebih besar atau sama dengan min 1. Di sini setelah kita mendapatkan daerah perpotongannya, didapatkan bahwa hasilnya tetap, yakni 0 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 1. Sehingga kita mendapatkan penyelesaian untuk kasus 1 ini, yakni 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Sekarang untuk kasus 2, di mana X itu lebih kecil dari min 1. Nah, pada saat X lebih kecil dari min 1, mutlak X plus 1 ini akan sama dengan negatif X plus 1. Jadi didapatkan penyelesaian seperti ini. Di sini kita mendapatkan min. Karena di sini ada 2 negatif, maka menjadi plus 2 plus X plus 1 akar X kurang sama dengan 0. Lalu di sini berdasarkan sifat distributif berlaku X plus 1 akar X menjadi X akar X plus akar X, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Lalu memisalkan lagi, akar X sama dengan A, didapatkan A pangkat 3 plus A plus 2 lebih besar sama dengan 0. Berdasarkan cara pemfaktoran lagi, didapatkan A plus 1 dikali A kuadrat min A plus 2 lebih besar sama dengan 0. Di sini, A plus 1 ini pembuat nolnya min 1. Sedangkan A kuadrat min A plus 2, karena dia merupakan definite positif, atau dalam kata lain kita tidak dapat mencari pembuat nolnya. Karena di sini diskriminannya juga bernilai negatif. Jadi, di sini kita dapatkan A kuadrat min A plus 2 merupakan definite positif. Atau dalam kata lain, tanpa peduli berapa nilai A yang kita masukkan, A kuadrat min A plus 2 itu pasti bernilai positif. Sehingga didapatkan A plus 1 ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Dan A ini lebih besar sama dengan min 1. Lalu A ini kan sama dengan akar X kan? Karena berdasarkan pemisalan tadi, sehingga X itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kenapa seperti ini?
Karena berdasarkan aturan akar, kan akar kan pasti bernilai positif atau 0. Nah, jadi pada saat akar X ini lebih dari sama dengan min 1, ini kan selalu bernilai benar untuk setiap nilai X yang terdefinisi kan. Jadi karena akar X itu nilainya positif atau kalau tidak 0, maka akar X itu akan selalu bernilai lebih dari min 1. Nah, sekarang kita hanya harus mencari tahu X yang mana yang memenuhi, yakni X yang lebih besar atau sama dengan 0. Karena di saat interval X ini dimasukkan ke akar X, nilainya pasti lebih besar dari min 1. Nah, jadi didapat penyelesaian sementaranya lagi, X lebih besar atau sama dengan 0. Berdasarkan kasus 2, di mana kasus 2 hanya terjadi pada X kurang dari min 1, maka penyelesaiannya menjadi kita akan mencari tahu perpotongan dari penyelesaian sementara dengan X kurang dari min 1. Di sini kan kita dapat X lebih dari sama dengan 0 ini kan dari penyelesaian ini. Sedangkan karena kasus 2 ini terjadi pada X kurang dari min 1, maka kita akan menggambarkan garis untuk melambangkan X kurang dari min 1. Berdasarkan gambar ini, kan tidak ada perpotongannya. Jadi dapat disimpulkan tidak ada yang memenuhi. Oleh karena itu, kita hanya akan mengambil penyelesaian untuk kasus 1. Karena kasus 2 kan tadi tidak ada penyelesaian. Yakni X berada pada interval kurung siku buka 0,1 kurung siku tutup. Nah, di sini 0 ini sebagai A dan 1 ini sebagai B. Sehingga didapatkan A pangkat B plus B itu sama dengan 0 pangkat 1 ditambah 1, yakni sama dengan 1. Nah, untuk soal pertidaksamaan yang terakhir, jika interval kurung A, B, kurung tutup adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini, maka nilai dari A kuadrat plus B kuadrat adalah, nah, kita akan mengerjakannya dengan cara yang sama seperti tadi, yakni pertama bentuk pecahan akan disederhanakan dulu supaya nanti bisa mempermudah pengerjaannya. Jadi di sini kan berdasarkan yang telah kita bahas tadi bahwa penyebut suatu pecahan kan nggak boleh bernilai 0. Jadi 2 dikurangi mutlak X plus 3 ini nggak boleh bernilai 0, atau dalam kata lain X itu nggak boleh sama dengan min 1 atau min 5. Nah, cara untuk menyederhanakannya cukup simpel saja. Jadi di sini lebih besar dari 1 ini, 1 kita pindahkan ke ruas kiri jadi min 1. Lalu selanjutnya kita samakan penyebutnya. Jadi 1 ini kan 2 dikurangi mutlak X plus 3 per 2 dikurangi mutlak X plus 3. Jadi ini akan diberlakukan seperti ini. Jadi di sini mutlak X plus 3 min X, min dalam kurung 2 dikurangi mutlak X plus 3 kurung tutup per 2 min mutlak X plus 3 lebih besar dari 0. Sehingga dengan cara substitusi dan yang lainnya didapatkan hasil seperti ini. 2 dikali mutlak X plus 3 dikurangi X dikurangi 2 per 2 dikurangi mutlak X plus 3 lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya akan ditinjau untuk mutlak X plus 3 sendiri. Jadi, mutlak X plus 3 kan bisa kita pisahkan kasusnya juga seperti ini. Di sini mutlak X plus 3 itu sama dengan X plus 3 pada saat X plus 3 lebih dari atau sama dengan 0 atau X lebih dari atau sama dengan min 3. Dan untuk kasus yang kedua, mutlak X plus 3 akan sama dengan negatif X plus 3 pada saat X kurang dari min 3. Sekarang kita akan membahas untuk kasus 1, di mana X lebih besar atau sama dengan min 3. Nah, jadi di sini kan
pada kasus 1 ini mutlak X plus 3 kan sama dengan X plus 3. Jadi bisa ditulis 2 dikali X plus 3 dikurangi X dikurangi 2 per 2 dikurangi X plus 3 lebih dari 0. Nah, di sini berdasarkan cara nah, untuk yang pertama akan kita bahas untuk kasus 1 di mana X lebih dari atau sama dengan min 3. Untuk kasus 1 ini, mutlak X plus 3 dapat diubah menjadi X plus 3. Sehingga menjadi 2 dikali X plus 3 dikurangi X dikurangi 2 per 2 dikurangi dalam kurung X plus 3 lebih dari 0. Nah, selanjutnya didapat pertidaksamaan ini, sehingga X plus 4 ini kan pembuat nolnya kan min 4. Di sini X plus 1 pembuat nolnya kan X sama dengan min 1. Oh iya, dari langkah ketiga ke langkah keempat, di sini ruas kiri kanannya dikalikan oleh negatif 1, sehingga di sini penyebutnya dari min X min 1 berubah menjadi X plus 1 dan tandanya berubah bentuk dari lebih besar sekarang ke lebih kecil karena dikalikan dengan negatif. Nah, dengan cara pengambilan sampel untuk tiap daerah, kita dapatkan daerahnya seperti ini. Sehingga didapat penyelesaian sementara min 4 kurang dari X kurang dari min 1. Selanjutnya kan kita tahu bahwa pada kasus 1 ini X itu kan lebih besar atau sama dengan negatif 3. Nah, maka oleh karena itu dari penyelesaian awalnya, penyelesaian sementara, kita akan mengirisnya dengan X lebih dari atau sama dengan min 3. Sehingga kita mendapatkan irisannya min 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari min 1. Selanjutnya, untuk kasus kedua, di mana X kurang dari negatif 3. Pada kasus ini, mutlak X plus 3 akan berubah menjadi negatif X plus 3. Sehingga didapatkan, di sini pendistribusiannya menjadi 2 dikali min X min 3 sama dengan min 2X min 6. Lalu untuk yang di bawah ini, di sini kan negatif, sini negatif. Jadi di sini dijadikan plus, sehingga didapatkan min 3X min 8 per X plus 5 lebih besar dari 0. Nah, agar lebih sederhana, akan dikalikan kedua ruas dengan negatif, menjadi 3X plus 8 per X plus 5 kurang dari 0. Nah, sekali lagi di sini berubah tandanya karena kita mengalikannya dengan negatif, dan di sini pembuat nolnya adalah min 8 per 3 dan di sini min 5. Sehingga kita mendapatkan daerah seperti ini, didapatkan penyelesaian sementaranya negatif 5 kurang dari X kurang dari min 8 per 3. Nah, yang perlu kita ingat, maaf, ini seharusnya kasus 2. Selanjutnya, karena kasus 2 ini hanya terjadi pada X kurang dari min 3, maka penyelesaian sementara tadi akan kita iris dengan X kurang dari min 3. Sehingga kita mendapatkan daerah ini yang diarsir, yakni min 5 kurang dari X kurang dari min 3 untuk penyelesaian kasus kedua. Nah, sehingga penyelesaiannya ialah gabungan dari kasus 1 dan kasus 2. Di kasus 1 tadi kan penyelesaiannya kan sehingga didapatkan penyelesaian dari soal ini ialah gabungan dari kasus 1 dan kasus 2. Untuk kasus 1 ini kan X berada di antara min 1 dan min 3. Dan untuk kasus 2 ini tadi kan sehingga didapat penyelesaian untuk soal ini ialah gabungan dari kasus 1 dan kasus 2,
di mana pada kasus 1 tadi penyelesaiannya ialah min 3 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil dari min 1. Dan untuk kasus 2, min 5 lebih kecil dari X lebih kecil dari min 3. Sehingga saat divisualisasikan akan terlihat seperti ini untuk gabungannya. Jadi gabungannya ialah ini, atau dalam kata lain, min 5 kurang dari X kurang dari min 1. Dan juga bisa ditulis kurung buka min 5, min 1 kurung tutup. Sehingga A sama dengan min 5 dan B sama dengan min 1. Sehingga kita mendapatkan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan min 5 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan 25 plus 1 sama dengan 26. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu saja materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau masukan yang ingin disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih dan selamat belajar.